Masuk ke bab 1, Jalan yang Berputar. Amsterdam, Juni 1999. Tidak ada alasan untuk meninggalkan Amsterdam pada musim panas. Inilah masa terbaik untuk bersepeda di sekitar Leipzig dan Dam Square sambil menikmati sinar matahari yang merupakan surga tahunan bagi warga kota. Ia masih ingin duduk di pinggir pantai Bloemendaal, berbekal kanvas dan alat lukis, atau menikmati kopi Verkeerd di salah satu kafe di 9 Straatjes dari pagi hingga sore bersama buku sketsanya, sambil mengosongkan baris terakhir bukunya dari rak yang bergantung di samping tempat tidur. Pertanyaan yang sama seminggu terakhir ini berulang dalam kepalanya. Umurku baru jalan 18, tapi kenapa aku merasa terlalu lelah untuk semua ini? Pintu ini di balik punggungnya berderi pelan. Nih Kinan, jangan berani kopermu dengan buku. Biar Oma yang kirim semua bukumu ke Jakarta. Kenan tersenyum tipis orang membereskan buku-buku tadi. Hatinya terusik. Oma mengatakan itu seolah ia tak akan pernah kembali ke rumah itu. Kinan tahu saat ini akan hadir tak terelakkan, hanya keajaiban yang bisa membatalkannya kembali ke Indonesia. Bertahun-tahun Kinan berharap dan berdoa keajaiban itu akan datang. Keajaiban tak datang-datang. Hanya sesekali telepon dari mama yang memuji sketsa-sketsa yang ia kirim, tanpa ucapan tambahan yang menyeratkan kalau ia bisa terus tinggal di Amsterdam, menemani Oma yang berjuang agar tidak digusur ke panti jompo karena dianggap terlalu tua untuk hidup sendiri, melukis di salah satu bangku di Vondelpark, tumbuh besar menjadi seniman-seniman yang ia kagumi dan berseliweran di kota ini. Keajaiban yang dimiliki Kinan punya tanggal kedaluarsa. Cukup 6 tahun saja, orang tuanya bertengkar hebat. Seminggu sebelum akhirnya memutuskan bahwa ia, anak pertama mereka, dilepas ke negeri orang. Padahal Kinan tidak merasa di negeri orang. Bukankah di kota ini mamanya dilahirkan dan menjadi pelukis? Sampai akhirnya pergi ke Indonesia dan berhenti menjadi pelukis. Kinan tidak tahu persis apa yang terjadi. Bagaimana mungkin orang tuanya sumber dari bakat melukis yang mengalir dalam darahnya justru ingin memadamkan apa yang mereka wariskan. Papa khawatir Amsterdam akan menghidupkan seorang seniman dalam diri anaknya. Kenapa Papa takut? Kinan dulu bertanya, karena otakmu terlalu pintar untuk cuma jadi pelukis, jawab ayahnya. Kinan pun bertanya-tanya, haruskah dia mulai menyapu tasan nilai-nilainya sendiri di sekolah agar papanya keliru. Tapi untungnya sebelum itu terjadi, Papa dan Mama sepakat. Dia diizinkan bersekolah di Amsterdam untuk 6 tahun. Hanya 6 tahun. 2000 lebih dari berlalu dan Kinan merasa 6 tahun sesingkat kedipan mata. Mungkin ini saja yang sebaiknya kamu bawa, Van. Oma menyerahkan 2 buku bertuliskan 2500 latihan soal UMPTN supaya Jit bisa belajar di pesawat. Oma Kinan menambut 2 buku tebal itu dan berencana untuk meninggalkannya di kolong tempat tidur begitu Oma keluar kamar nanti. Oma tunggu kamu di meja makan ya. Perempuan tua itu berdiri membereskan blus motif paisley-nya yang berkerut, mengencangkan jepit yang mencapit rambutnya yang sudah putih tapi masih lebat. Oma tersenyum, keriput tidak menyusutkan kecantikan dari wajahnya. Oma sangat mirip Mama. Kinan mendadak merasakan kangen yang menjadi kepulangannya ke Jakarta tidak terlalu buluk. Oma jadi masak brubinon sup dan kaos bruji sesuai pesananmu. Oma kan niat verjet, Van. Oma selalu pegang janji. Suatu malam pada musim dingin pertamanya di rumah ini, pemanas rumah mereka rusak. Oma mendekapnya dan membungkusnya dalam selimut tebal. Mereka berdua bertanding seperti itu di sofa menunggu pagi untuk pertama kalinya, juga merasakan kedekatan seperti 2 sahabat yang saling menjaga. Malam itu, Oma janji tidak akan menangis kalau suatu saat Kinan pulang ke Indonesia, dan Kinan pun ikut berjanji tanpa tahu betapa beratnya memegang janji itu. Kinan memandangi neneknya yang berjalan menuju meja makan. Sudut mulut Oma selalu tampak tersenyum dan membuat air mukanya selalu ramah. Langkahnya masih tegap meski memelan setahun belakangan ini. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Kinan memandangi Oma membereskan taplak meja yang sudah rapi dan duduk menatap sup kacang merah yang mengepul di wajahnya.
Sekalipun samar, Kinan dapat melihat mata tua itu berkaca-kaca dan dalam gerakan cepat Oma tampak menyusut sesuatu dari ujung matanya. Kinan menutup pintu kamar. Tak lama, seluruh ruangan itu tampak kabur. Berkali-kali Kinan mengerjapkan mata, tapi air di pelupuknya seperti tidak bisa berhenti. Jakarta, Juli 1999. Cewek bertubuh mungil itu tak henti-hentinya bergerak, berjingkat, kadang melompat, bahkan kakinya menedangi udara. Padahal kegiatannya hanyalah mengemas buku ke dalam dus, tapi dia memutuskan untuk mengombinasikannya dengan berjoget. Kupingnya tersumbat earphone yang memandangkan musik neo wave koleksi abangnya. Dia baru lulus SMA sebulan yang lalu, tapi selera musiknya sama dengan anak SMA 15 tahun yang lalu. Semua orang selalu bilang yang namanya Kugi itu luarannya doang up to date, tapi dalamannya out to date. Yang dikatai malah cuek cenderung bangga. Kugi tetap bersikap keras bahwa musik tahun 80 terkecuali fashionnya sangat keren dan jenius. Karma, chameleon, you come and go, you come and go. Kugi mengipas-ngipas sebuah buku sambil menandak-nandak. Ia berusaha keras tidak melihat cermin karena kelebatan bayangannya saja sudah membuat dia ingin terpingkal-pingkal. Jelek banget, decaknya tergagum sendiri. Dari luar, adik perempuannya, Keisha, mengetuk-ngetuk pintu. Setelah semenit tidak ada hasil, Keisha yang tidak sabar mulai menggedor-gedor. Kugi, woi, ada telepon tuh. Ada suara dewasa berceletuk pelan dari belakang. Kak Kugi, terdengar penekanan pada kata kak. Keisha melirik ibunya sambil melengos. Beliau tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk memanggil Kugi dengan tambahan kak. Masalahnya kelakuan kakak perempuan yang satu itu kurang layak untuk menyandang titel kakak. Pintu penuh stiker di hadapan Keisha membuka. Kugi melongok dengan sebelah earphone-nya menjuntai, bukannya buru-buru mengangkat telepon, dia malah menengok ke ibunya dulu. Ma, gimana kalau aku ganti jadi Karma? Kan tetap dari K, jadi nggak menyalahi aturan rumah ini. Keisha ikut menengok ke ibunya dengan tatapan putus asa. Tuh kan Ma, dia aneh banget kan. Ibunya hanya mengangkat bahu sambil terus membaca. Punya anak 5 saja manggilnya ketukar-tukar, apalagi kalau ada yang mengganti nama. Malas nanti saja kalau mama sudah tua, sudah pikun, jadi nggak ngaruh. Mau Karma kek, mau Karno kek, terserah. Keisha dibuat melongo. Dia mulai menyadari dari mana keanehan Kugi itu berasal. Dengan logat British yang dibuat-buat, Kugi menjawab telepon. Karma, chameleon speaking. Who is this? Ada beberapa detik kosong sampai terdengar jawaban dari ujung teleponnya. Ki, Noni nih. Emang lu sangka siapa yang nelpon? Ratu Inggris. Mendengar suara Noni, mata Kugi langsung berbinar. Noni adalah sahabatnya sejak kecil. Dia adalah orang yang paling menunggu-nunggu Kugi selesai berkemas supaya bisa langsung cabut ke Bandung. Noni juga orang yang paling repot, persis seperti panitia penyambutan di kampung yang mau datang kedatangan pejabat tinggi. Dia yang mencarikan tempat kos bagi Kugi, menyiapkan jemputan, bahkan menyusun daftar acara mereka selama seminggu pertama. Singkatnya, Noni adalah seksi sibuknya. Jadi kesini nggak, ntar kamar kos lu keburu gua lego ke orang lain. Suara Noni yang melengking tajam begitu kontras menggantikan suara Boy George yang halus dari kuping Kugi. Santailah sedikit Bu Noni, legalisasi STTB ke sekolah aja gue belum sempat. Hah? Orang lain sudah dari beberapa abad yang lalu legalisasi STTB-nya tahu. Itu jelas nggak mungkin. Yang namanya STTB baru ada waktu angkatan abang gue sekolah. Kapan mulai beres-beres Gi? Buku-buku lo yang banyak banget tuh dipaket aja ke Bandung, nggak usah lu bawa sendiri. Bagasi mobil Eko kan kecil, mati nggak bakal muat. Lu bawa baju aja ya. Tiket kereta api sudah pesan belum? Lagi penuh lo. Ntar terpaksa beli di calo, sayang duit. Non lu tuh lebih cerewet dari nyokap gua, dijadiin satu serius. Minggu depan pokoknya nggak mau tahu, lu harus udah sampai Bandung. Mobil Eko udah gua suruh masuk ke bengkel biar nggak mogok pas ngejemput lu ke stasiun. Habis itu kita langsung keliling buat belanja kebutuhan lu. Kamar lu udah gua sapu-sapu dari kemarin, pokoknya tahu beres deh. Tapi lu juga lebih rajin dari 3 pembantu gua dijadiin satu. Dasar anak gila, kurang ajar lagi.
Ya kurang ajar, gimana sih gua? Payah banget. Noni tiba tertawa. Kok lu jadi marah sendiri? Lu sendiri? Iya ya, Kugi ikut tertawa supaya menghemat energi. Lu Non, kan lu udah capek bantuin gua, udah capek ngurusin si Eko dan Puatnya yang adat melulu itu. Emang kadang-kadang mendingan ngedet pakai sepeda kumbang daripada Fiat kuning. Lebih sering si Puat mogok daripada si Kombi kawin. Wah, parah banget dong. Mending kalau Puat bisa beranak, minimal kalian bisa jadi peternak Fiat. Kugi tergelak-gelak. Komba dan Kombi adalah pasangan hamster peliharaan Noni dan pacarnya Eko. Pasangan Komba dan Kombi ini tidak henti-hentinya beranak sampai-sampai Noni dan Eko sempat mempunyai profesi baru, yaitu pedagang hamster. Ya udah, minggu depan pokoknya gua tunggu di Bandung ya. Jangan lupa STTB, pesan tiket kereta api, packing, paketin buku-buku lu, payung lu lipat dulu, pinjam jaket jeans gua masih dilukan ya. Terus Kugi menjauhkan gagang telepon sebentar dari kupingnya, menunggu sayup suara Noni selesai bicara sambil pindah-pindah saluran TV. Gih, udah dicatat semua Kugi. Kugi buru-buru menyambar telepon kembali. Siap, sampai ketemu minggu depan ya. Saat pembicaraan telepon itu usai, Kugi terkikik-kikik sendiri. Sahabatnya yang satu itu memang luar biasa. Keluarganya sendiri bahkan tidak usah repot mengurusi ini itu ketika Kugi harus bersiap kuliah di Bandung. Noni membereskan hampir segala persiapan Kugi dengan baik dan sukarela. Dari mereka kecil memang selalu begitu. Orang-orang bilang Noni seperti mengasuh adik, padahal mereka seumuran. Noni yang anak tunggal dan Kugi yang dari keluarga besar adalah sahabat karib yang saling melengkapi sejak TK. Kedua ayah mereka sama-sama merintis karir di perusahaan yang sama, dan hubungan kedua keluarga itu terjalin akrab semenjak hari pertama mereka berjumpa, seperti disengaja. Kedua ayah mereka pun selalu ditugaskan berbarengan. Noni dan Kugi tumbuh besar bersama, selalu tinggal di komplek perumahan yang sama. Pindah dari satu kota ke kota lain hampir selalu bersamaan. Ujung pandang, balik papan, Bontang, dan berakhir di Jakarta saat mereka kelas 1 SMP. Pada tahun itu, untuk pertama kalinya mereka berpisah. Ayah Noni yang duluan pensiun memilih tinggal di Subang untuk menghabiskan hari tuanya, dan Noni kemudian disekolahkan di Bandung, sementara ayah Kugi tetap tinggal di Jakarta bersama keluarganya. Meski Noni selalu nampak lebih dewasa dan teratur ketimbang Kugi yang serampangan, sesungguhnya Kugi memiliki keteguhan yang tidak dimiliki Noni. Sejak kecil, Kugi tahu apa yang dia mau, dan untuk hal yang ia suka, Kugi seolah-olah bertransformasi menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Pilihannya mengambil jurusan sastra adalah buah dari cita-citanya yang ingin menjadi penulis dongeng. Pilihannya kuliah di kota lain adalah buah dari hayalannya untuk hidup mandiri. Di luar dari perilakunya yang serba spontan, Kugi merencanakan dengan matang perjalanan hidupnya. Ia tahu alasan dibalik semua langkahnya dan benar-benar serius menghadapi impiannya. Dari SD, Kugi rajin menabung dan semua hasil tabungannya dibelikan buku cerita anak-anak, mulai dari cergam sensilan sampai buku dongeng klasik yang mahal. Kemudian investasi itu ia putarkan lagi melalui usaha penyewaan sampai bukunya terus bertambah banyak. Jadilah Kugi pemilik taman bacaan termuda di kompleksnya, sekaligus yang tergalak. Seperti predator di hutan rimba, ia memburu para penyewa nakal dengan sepeda mininya, hingga mereka tersudut dan tidak ada cara lain agar berhenti dikejar-kejar selain mengembalikan buku. Kugi melakoni dengan tekun segala kegiatan yang ia anggap menunjang cita-citanya. Kugi menjadi pemimpin redaksi majalah sekolah dari mulai SMP sampai SMA. Ia dikenal sebagai pionir dengan ide-ide segar bagi kehidupan buletin sekolah. Ia nekat memburu para figur publik betulan untuk diwawancarai dengan pendekatan yang profesional, yang lalu ia dituangkan ke dalam bentuk artikel yang serius. Dengan rajin ia mengikuti segala perlombaan menulis di majalah-majalah, lalu bekerja sebaik dan sekeras mungkin untuk akhirnya keluar menjadi juara sampai Kugi hafal juri-juri mana yang bisa dia pakai dan bagaimana seleranya. Tidak semua orang menganggap menjadi penulis dongeng layak disebut sebagai cita-cita.
Kugi juga tahu itu. Semakin ia beranjak besar, Kugi sadar bahwa sebuah cita-cita yang dianggapnya layak sama dengan profesi yang pasti menghasilkan uang. Penulis dongeng bukan salah satunya. Untuk itu sepanjang hidupnya Kugi berupaya membuktikan bahwa ia bisa mandiri dan dari buku dan menulis. Di dalam kamarnya yang bergabung dengan taman bacaan di loteng rumah, Kugi menyusun balok demi balok mimpinya. Suatu hari ia bukan hanya seorang kolektor buku dongeng, ia akan menulis dongengnya sendiri. Kendati jalan yang ditempuhnya harus berputar-putar. 2. Pindah ke Bandung. Jakarta, Agustus 1999. Kinan mana ma? Tanya pria itu dengan gelisah. Badannya yang tinggi dan masih tegap untuk umurnya yang memasuki kepala 5 hanya berbalutkan kaos putih polos dan celana olahraga. Langkah-langkah beratnya hilir mudik sedari tadi. Palingan juga masih tidur, jawab istrinya santai. Konsentrasinya lebih terpusat pada 2 gelas berisi kopi susu panas yang sedang ia aduk. Gimana sih, kok kayaknya kita yang lebih antusias menunggu pengumuman MPTN daripada peserta sendiri, jumlah suami. Itu korannya datang, seru istri ketika ia mendengar gesekan kertas koran di depan pintu. Seperti balap lari, mereka berlari ke pintu depan dan langsung membuka halaman tengah koran yang padat dengan barisan nama-nama. Ini namanya, dia masuk. Istrinya berseru dengan suara tercekat sambil mengulur satu nama. Antara percaya dan tidak, pria itu pun meyakinkan dirinya berkali-kali bahwa memang cuma ada satu nama seperti itu. Kinan tercetak jelas. Kita bangunkan saja dia, ujarnya tidak sabar. Gak usah, biar dia tidur sepos-posnya. Kasihan Kinan, dari kemarin begadang terus. Istrinya menyerga dengan senyum mengembang. Toh hari ini dia sudah membuat kita semua lega. Padahal Kinan sudah tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin menutup telinga dari suara apapun di rumah ini. Sambil meringkuk dan memeluk lutut, Kinan berulang tempat tidur. Tanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia salah karena tidak merasakan kebahagiaan yang sama? Apakah ia puas atas kesuksesan menyenangkan orang lain? Dan apakah ia cukup berduka atas pengkhianatan pada diri sendiri? Di depan kanvas, mata Kinan terpaku mendapatkan lembar kosong itu sebagai jawaban pertanyaan hatinya. 2 belokan dari rumah Kugi ada sebuah kali. Meski berair coklat, arus kali itu mengalir lancar dan tidak mengumpat seperti kebanyakan kali di kota Jakarta. Kugi menyadari sesuatu ketika baru pindah ke Jakarta. Dimanapun ia tinggal, ia selalu menemukan air mengalir dekat rumahnya. Seolah-olah ada yang menginginkan agar kebiasaannya yang satu itu terus berjalan. Kugi ingat betul bagaimana sejarah kebiasaan itu bermula. Waktu itu keluarga yang masih tinggal di ujung pandang. Rumah mereka selalu yang berseberangan dengan laut membuat Kugi kecil yang banyak menghabiskan harinya di pantai. Adalah Karel, abang yang paling besar, yang pertama kali memberitahu bahwa jodoh Kugi adalah Aquarius. Simbolnya air. Kugi kecil lalu berhayal dirinya adalah anak buah dewa Neptunus yang diutus untuk tinggal di daratan. Seperti mata-mata yang rutin melapor ke markas besar, Kugi percaya bahwa ia harus menulis surat untuk Neptunus dan melaporkan apa saja yang terjadi dalam hidupnya. Ia mengirim suratnya yang pertama saat mulai bisa menulis sendiri. Kugi melipat surat itu menjadi perahu lalu dihanyutkannya ke laut. Hampir setiap sore Kugi selalu mampir ke pantai mengirimkan surat-surat berisi cerita atau gambar untuk Neptunus. Kugi protes keras saat keluarga mereka harus pindah ke kota, yang artinya tak ada lagi pantai dekat rumah. Ia ngambek berkepanjangan sampai akhirnya Karel menjelaskan bahwa selama ada aliran air dimanapun itu, Kugi tetap bisa mengirim surat ke Neptunus. Semua aliran air akan menuju ke laut. Begitu kata Karel sama menurutkan linangan air mata di pipi Kugi. Air sungai bakal sampai ke laut. Karel mengangguk. Air empang bakal sampai ke laut. Karel mengangguk lagi. Air selokan bakal sampai ke laut. Karel masih mengangguk. Barulah Kugi teryakinkan. Kendati bukan lagi dekat laut, rumah mereka yang berpindah-pindah selalu dekat, sesuatu yang mampu meyakinkan Kugi bahwa surat-suratnya tetap sampai pada Neptunus, termasuk rumah mereka yang dekat kali di Jakarta. Namun kebiasaan itu mengundur diri seiring waktu. Kugi yang beranjak besar pun sadar bahwa besar kemungkinan dewa Neptunus itu tidak ada.
bahwa surat-suratnya sampai ke laut sudah dalam bentuk serpihan mikron yang tak lagi bermakna atau bahkan tidak sampai sama sekali. Namun Kogi juga tidak bisa menjelaskan bagaimana di lubuk hatinya ia masih ingin percaya. Ia tidak bisa menjelaskan bagaimana batinnya dibuat damai dengan menyaksikan perahu-perahu kertas itu hanya terbawa air. Pagi itu ia berdiri di tepi kali, hiruk pikuk kerumunan anak kampung dari pelosok gang berdengung di telinganya. Namun Kogi tak terganggu, mata tak terlepas mengamati aliran air coklat di bawah kakinya. Perlahan ia mengeluarkan sesuatu dari kantong celana, sebuah perahu keras. Kogi tidak ingat kapan terakhir ia menghanyutkan perahu di sana. Terlalu lama ia lupa tugasnya sebagai mata-mata di dunia air. Entah kenapa kebergiannya kali ini menggerakkan ia kembali menulis sebuah surat pendek berisi sebaris kalimat. Nus, saya pindah ke Bandung. I will find my stream. Sampai ketemu. Berbarengan dengan batu dan kail dan segala yang dicembungkan dalam tangan-tangan kecil di sebelahnya, sebuah perahu kertas melaju tak terganggu. Seorang anak SMP berambut ikal tampak berani dan bergegas memasuki pagar rumahnya yang terbuat dari kayu bercat putih. Garis-garis mukanya yang tegas dan runcing dikombinasikan dengan kulit putih tapi gosong. Kemerahan akibat terpaan sinar matahari membuatnya persis seperti turis peselancar di pinggir pantai Kuta. Rumah asri yang terletak di daerah hijau di Jakarta Timur itu tampak lenggang. Anak laki-laki itu melihat sekeliling dengan khawatir. Napasnya baru melega ketika mobil orang tuanya ternyata masih terparkir dalam garasi. Langkahnya pun meringan saat ia membuka pintu. "Mah, Kinan belum datang kan?" tanya sekitar memastikan. Ibunya tersenyum dan menggeleng. "Belum, tapi kamu harus mandi dulu baru bisa ikut antar abangmu ke stasiun." Kinan melangkah keluar dari kamarnya dan nyengir melihat adiknya yang dekil bermandikan keringat. Tapi jelek-jelek gitu Jeroen banyak yang naksir mah. Muka Jeroen bersemu merah, pikirnya melayang pada surat-surat dan foto-foto yang sering diselipkan di tasnya oleh cewek-cewek di sekolah dan ia menebak-nebak mana yang kira-kira ditemukan oleh abangnya. "Untung kamu tidak di sini, Nan. Mama sudah kayak resepsionis pribadi yang ketipu buat dia," celetuk ibunya lagi. Diam-diam ia mengamati kedua anak laki-lakinya yang terpaut jarak umur 6 tahun dan menyadari berapa berbeda keduanya. Jeroen yang ekstrovert, atletis, diplomatis, senang bergaul dan bernegosiasi adalah cetak biru ayahnya. Sementara Kinan yang introvert, halus dan tidak menyukai keramaian dan lebih senang menyendiri untuk melukis adalah cetak. Namun Kinan dan Jeroen saling menjaga dan mengagumi seperti magnet yang lekat erat. Bagi Jeroen, Kinan adalah idolanya nomor satu dan Kinan menyayangi Jeroen lebih dari apapun. Jeroen seperti orang patah hati ketika Kinan harus pergi ke Amsterdam dan kini ia harus melepaskan abangnya lagi untuk bersekolah di Bandung. "Ma, aku sehari deh, aku juga mau ke Bandung ketemu Mas Eko," rengek Jeroen. Permohonannya sudah ditolak mentah oleh ayahnya dan kini ia mencoba celah lain, yakni lewat ibunya. "Sayang," ibunya tetap menggeleng, "gak bisa Roen, kamu harus sekolah." "Mama yakin sudah dijemput Eko?" tanya Kinan. "Ya iyalah, Mama sudah telepon langsung ke Eko." "Memangnya kenapa?" "Saya nggak ingat mukanya, dia pasti juga sama. Kami terakhir ketemu kan waktu SD." Jeroen langsung menyambar senang. "Nah, itu dia mah. Kalau aku ikut, aku nanti bisa kasih tahu Mas Eko yang mana." Ibu yang tersenyum melihat usaha keduanya. Eko adalah sepupu Kinan yang sejak SMA bersekolah di Bandung. Dan kini mereka masih akan berkuliah di kampus yang sama. Semasa keduanya masih SD, sebelum Kinan berangkat ke Amsterdam, Kinan dan Eko bersahabat karib. Baru sekarang lagi mereka akan bertemu setelah terpisah sekian lama. "Alasan kamu memang masuk akal, Nan, tapi Eko sudah mau pesankan untuk bawa tulisan nama kamu. Jadi biarpun kalian tidak hafal muka, kalian pasti akan ketemu," jawab ibunya sambil mengerling ke arah Jeroen. Terdengar suara pintu kamar membuka dan melangkah keluar ayahnya yang masih berkemeja dan dasi lengkap. Ia pun minta izin dari kantornya demi melepaskan Kinan ke Bandung. "Semua barang kamu sudah siap, Nan?" tanya sambil meraih kunci mobil dari meja. "Sudah Pak," Kinan menjadi sambil satu tray
itu tak bergerak. Ki, Eko sudah di depan, cepat gak bisa dimatiin. Ntar mogok, ayo cepetan. Kuki menyahut dengan menggumam tak jelas. Noni terpaksa mengambil tindakan lebih ekstrim. Dengan gesit ia menyingkap selimut dan memercikkan air dari gelas di sebelah tempat tidur. Kuki mengindar gelagapan penyerangan invasi ruang privat. Gak usah berlagak deh, ayo bangun. Kuki terduduk dengan paksa, mata terbejam sebelah dan rambut semrawut. Non, berhubung kamar kita bakal sebelahan, setidaknya dalam 4 tahun ke depan gue jelaskan satu aturan yang penting. Tidur siang adalah momen sakral buat gua, bonus hujan lagi. Lalu masuk ke sini pun jalannya pakai lutut dan suntuk dulu ke kaki tempat tidur. Kita jemput sepupunya Eko ke stasiun yuk, jam 5 kereta nyampe. Lu mau pakai baju yang mana? Biar gua siapin. Noni seperti tak mendengar khotbah penting. Kedua mata Kuki terbuka. Bentar, kenapa kok gue harus ikut? Itu kan sepupu si Eko, gue yang pacarnya si Eko, kenapa gue harus dilibatkan sekali? Kuki berseru putus asa, soalnya si kuat ngadat lagi. Kalau mogok harus ada yang mau dorong. Untuk dorong kita butuh tenaga. Kuki mengata percaya, jadi gue dibangunin dari tidur suci gue untuk jadi cadangan tenaga ngedorong si kuat. Ya iyalah, buat apa lagi? Gak sopan, bener-bener gak sopan. Gua cuma dianggap kuli dorong mobil. Sambil menggerutu Kuki bangun. Mau pakai baju yang mana? Yang ini. Kuki menunjuk pakaian yang menempel di tubuhnya. Celana batik selutut yang sudah mengusam dan kaos kegedean bertuliskan laki toba yang sudah tipis dan lentur seperti lap dapur. Ya jangan gitu-gitu amat lagi, lu ngambek ya? Oh enggak, gua cuma berdandan sesuai kasta gua aja. Kuli dorong mobil. Ayo cabut, sahut Kuki seraya menyambar jaket jeans di gantungan. Noni memandang temannya dengan khawatir. Rambut sebahu Kuki sebagian naik ke atas seperti sasak tengah. Jadi bajunya mendekati compang-camping. Jaket jeans kegombrong minikara yang digelondong Kuki detik-detik terakhir sebelum dia berangkat ke Bandung itu pun tentu tidak membantu. Belum lagi jam tangan plastik pura-pura ninja yang nyaris tak pernah lepas dari pergelangan tangannya. Lalu sandal khusus mandi yang dalam plastik berwarna pink elektrik, seolah menyempurnakan keajuan pewarnaan Kuki sore itu. Namun Kuki berjalan mantap keluar menantang dunia sambil Eko yang kontak Eko ngikut tertawa dan pandai ngetrik itu. Eko kayak game baru gila, keren. Teriak Eko sembari merogoh-rogoh ransel mencari kamera. Siap 1, 2, 3 pusing. Dengan cepat Kuki langsung membentukkan kedua lengan seperti alat penjaga. Sip, gua cetak 5 air, nanti gua pajang 5 di kampus. Eko tersenyum puas. 10 air lah. Oh, ada majalah dong. Orang gila lu bayangin namanya sama hadiah. Lihat tuh mukanya begitu. Noni menunjuk Kuki yang sedang mematuk-matukin bisikan kopi Eko. Mulai menyadari berapa aneh dan mulai tertawa pada tanda menikmati. Lihat itu Eko juga mulai khawatir. Lu tahu betapa gua menghargai setiap liter bensin dan gua nggak bisa matiin mesin mobil karena takut mogok. Tapi gua akan merelakan 5 menit buat lo untuk ganti baju kalau lo mau, kata Eko penuh penekanan. Dia sepertinya sudah bisa menebak pilihanku. Daripada bensin 5 menit lagi sudah tunggu gua ganti baju, mendingan lo konversi jadi jus ini baru dong, jadi pulih gampang haus. Yuk. Jawaban tegas Kuki menuntaskan kontroversi sore itu dan meluncurlah Fiat 124S kuning itu memecah air di atas jalanan kota Bandung yang basah. Lautan penumpang kereta api yang telah melewati 3 sekawan itu sejak 10 menit yang lalu, tapi mereka belum juga menemukan objek jemputannya. Noni dan Kuki sudah mulai resah. Lu yakin dia pakai kereta jam 5? Kok gak muncul-muncul? Tanya Kuki dan pada Eko yang celingak tiada henti. Gue yakin dia pakai kereta yang ini, masalahnya gua gak tahu mukanya. Ah, teriak Kuki dan Noni berakhir membaru dan kamu gak bawa tulisan atau apa? Ya, cinta Noni. Eko menunggu masam di ketinggalan gunung. Ampun deh, kalau bilang dari tadi kan aku bisa cari
yang sedang bergerak ke arahnya. Kinan mengamati dengan seksama. Ia yakin belum pernah berkenalan dengan cewek satu ini seumur hidupnya. Tepatnya ia belum pernah menemukan seorang yang dengan penampilan seaneh itu. Ragu Kinan mulai mendekati, menjejaskan langkahnya dengan kaki kecil yang melangkah besar-besar dan terburu-buru. Permisi, Kuki berhenti. Terkebun mata orang yang tahu muncul di sampingnya dan kini menggadang persis di hadapan. Kinan mengamati sekali lagi. Perempuan mungil setinggi dagunya, kelihatan seperti anak SMP. Gaya berbusana tidak ada juntrungnya, rambut seperti orang baru kesetrum. Kedua mata membelak seperti mengancam. Mendadak Kinan menyesal memanggil. Ada apa ya? Bertanya Kuki dengan suara besar-besar. Bersasaran. Setengah mati Kinan menangis mungkin yang sepotong ini bersin. Ternyata ia berhadapan dengan anak kucing. Namun saat usia, tidak apa-apa. Saya tahu Kinan bukan saya. Maaf. Kinan menjelaskan angguknya. Berlalu ambil langkah sendiri. Namun dalam hati ia tahu ia tidak akan pernah melupakan wajah itu. Kuki pun mengangguk kecewa dan menjerai ke arah bilik kurasi yang napasnya baru lepas layar. Orang di musik kandang dan di bawah ini juga tidak keberatan salah dikenal laki-laki dan adalah makhluk pertama di mana ia bertemu. Sejak tumbuh dia sudah harus berwaspada dengan semua makhluk sok menangkap tugas Kuki dalam hati. Lebih baik konsentrasi menjadi sepupu Eko dan malam dia memotivasi diri berusaha melupakan apa yang menyebabkan kesedihannya. Namun Kinan dan Joen saling menjaga dan mengagumi seperti magnet yang lekat erat. Bagi Joen, Kinan adalah idolanya nomor satu, dan Kinan menyayangi Jeroen lebih dari apapun. Jeroen seperti orang patah hati ketika Kinan harus pergi ke Amsterdam, dan kini ia harus melepaskan abangnya lagi untuk bersekolah di Bandung. Ma, aku bolos sehari deh, aku juga mau ke Bandung ketemu Mas Eko, bengek Jeroen. Permohonannya sudah ditolak mentah oleh ayahnya dan kini ia mencoba celah lain, yakni lewat ibunya. Sayang, ibunya tetap mengelak, gak bisa Roen, kamu harus sekolah. Mama yakin sudah dijemput Eko? Tanya Kinan. Ya iyalah, Mama sudah telepon langsung ke Eko. Memangnya kenapa? Saya nggak ingat mukanya, dia pasti juga sama. Kami terakhir ketemukan waktu SD. Jeroen langsung menyambar senang. Nah, itu dia Ma, kalau aku ikut, aku nanti bisa kasih tahu Mas Eko yang mana. Ibu yang tersenyum melihat usaha keduanya. Eko adalah sepupu Kinan yang sejak SMA bersekolah di Bandung, dan kini mereka masih akan berkuliah di kampus yang sama. Semasa keduanya masih SD, sebelum Kinan berangkat ke Amsterdam, Kinan dan Eko bersahabat karib. Baru sekarang lagi mereka akan bertemu setelah terpisah sekian lama. Alasan kamu memang masuk akal Nan, tapi Eko sudah mau memesankan untuk bawa tulisan nama kamu. Jadi biarpun kalian tidak hafal muka, kalian pasti akan ketemu, jawab ibunya sambil menggeleng ke arah Jeroen. Terdengar suara pintu kamar terbuka dan melangkah keluar ayahnya yang masih berkemeja dan dasi lengkap. Ia pun meminta izin dari kantornya demi melepaskan Kinan ke Bandung. Semua barang kamu sudah siap Nan? Tanya sambil meraih kunci mobil dari meja. Sudah Pak. Kinan berdiri sambil satu travel bag itu saja, sisanya dipaketkan ke Bandung, pipa ibunya, dan ujung matanya menunjuk ke sudut yang penuh sesak oleh tumpukan dus berisi alat lukis. Ayahnya menghela napas riak pada air. Mukanya tidak bisa disembunyikan, dan Kinan melihatnya dengan jelas. Ada suasana mendung yang ketika menggantung di ruangan itu, satu demi satu pun melanjutkan kegiatannya masing-masing tanpa suara. Bandung, Agustus 1999. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada gabungan gerimis hujan di luar dan selimut hangat di dalam kamar. Demikian prinsip Kuki meringkuk di tempat tidur sepanjang sore sambil bermimpi indah adalah misinya sore itu. Sayangnya ia lupa mengunci pintu. Cahaya dari luar seketika menerangi kamarnya yang temaram. Langkah tergesa dan suara bernada tinggi mengacaukan suasana hening yang membungkus seperti kepompong. Bangun, pergi yuk. Selimut yang tampak menggeruduk itu tak bergerak. Itu sudah di depan. Sifat gak bisa dimatiin. Ntar mulu, ayo cepetan. Dia menyahut
yang menempel di tubuhnya, celana batik selutut yang sudah mengusam, dan kaos kegedean bertuliskan laki toba yang sudah tipis dan lentur seperti lap dapur. Ya jangan gitu-gitu amat lagi, ngambek ya. Oh enggak, gua cuma berdandan sesuai kasta gua aja. Gue dorong mobil. Ayo cabut, sahut Kuki seraya menyambar jagan jeans di gantungan. Noni memandang temannya dengan khawatir. Rambut sebahu Kuki naik, sebagian naik, kata seperti sasak tengah. Jadi bajunya mendekati campur damai. Jagan jeans digonggol negara yang digodong Kuki didetik-detik agar sebelum dia berangkat ke Bandung itu pun tentu tidak membantu. Belum lagi jam tangan plastik pura-pura ninja yang miliknya tak melepas dari pergelangan tangannya. Lalu sandal khusus kamar mandi yang dari bahan batik berwarna pink elektrik, seolah menyempurnakan keajaiban pewarnaan Kuki sore itu. Namun Kuki berjalan mantap keluar menantang dunia di samping Eko yang kontan beringkuk-ningkuk setahunnya dengan memandangnya trik itu. Ibu kayak baru gak keren, teriak Eko sembari merogoh-rogoh ransel mencari kamera. Siap 1, 2, 3 bus. Dengan cepat Kuki langsung membentukkan keduanya seperti alat olahraga. Sip, gua cetak 5R dari 2 pajang di Madin kampus. Eko tersenyum puas. 10R lah. Tuh, tanda majalah dong. Orang gila lu layanin, ya makin senang lagi ya. Lihat tuh mukanya happy gitu. Noni menunjuk Kuki yang sedang mematut-matut di spion mobil Eko. Mulai menyadari berapa aneh dan mulai tertawa bahagia tanda menikmati. Lihat itu Eko juga mulai khawatir. Gue tahu betapa gue menghargai setiap liter bensin yang dan gue nggak bisa matiin mesin mobil karena takut mogok. Tapi gue akan merelakan 5 menit buat lo untuk ganti baju kalau lo mau, kata Eko penuh penekanan. Dia sebetulnya sudah bisa menduga pilihan Kuki. Daripada bensin 5 menit lo habis buat tunggu gua ganti baju, mendingan lo konversi jadi duit terus beliin gua minum, jadi kuli gampang haus. Jawaban tegas Kuki menuntaskan kontroversi sore itu dan meluncurlah Fiat 124S. Mobil itu memuncak di atas jalanan kota Bandung yang basah. Lautan penumpang kereta api yang telah melewati 3 sekawan itu sejak 10 menit yang lalu, tapi mereka belum juga menemukan objek jemputannya. Noni dan Kuki sudah mulai resah. Yakin dia pakai kereta jam 5, kok gak muncul-muncul? Tanya Kuki pada Eko yang celak. Jenggot tiada henti. Gue yakin dia pakai kereta yang ini, masalahnya gue gak tahu mukanya. Ah, ketika Kuki dan Noni berakhir mengeluarkan, kok kamu gak lewat tulisan atau apa? Kayak kita Noni. Eko menunjuk pasam di jalan. Ampun deh, kalau minum dari tadi kan aku bisa cari kertas sama pulpen. Tenang sih, pas kumpul-kumpul ini kok pokoknya gimana ya, kapan kalian terakhir ketemu? Waktu istri Eko menjawab setengah menghemam. Kira Noni langsung berpandang-pandangan. Memutuskan untuk berhenti ngomong sementara Kuki bergegas ke arah muka stasiun. Dari jauh Kuki membalikkan badanku. Siapa nama sepupu? Kian. Nah, bersamaan dengan itu muncul serombongan orang yang menghalangi pandangan keduanya. Kuki berharap ia tak salah mendengar. Kinan, Kinan, ulangnya Kuki sambil berjalan. Tak jauh dari sana seorang merasa namanya dipanggil. Kinan merasa sepertinya adalah perempuan yang sedang bergerak ke arahnya. Kinan mengamati dengan seksama. Ia yakin belum pernah berkenalan dengan cewek satu ini seumur hidupnya. Tepatnya ia belum pernah menemukan seorang yang dengan penampilan seaneh itu. Ragu Kinan mulai mendekati, menjejerkan langkahnya dengan kaki kecil yang melangkah besar-besar dan terburu-buru. Permisi, Kuki berhenti, tertutup mata orang yang tahu muncul di sampingnya dan kini menggadang persis di hadapan. Kinan mengamati sekali lagi perempuan muda seperti itu. Kelihatan seperti anak SMP, gaya berbusana tidak ada di ujungnya. Rambut seperti orang baru kesentuh, kedua mata membelah seperti mengancam. Mendadak sudah ada apa yang bertanya dengan suara besar-besarkan. Bisa
melupakan apa yang barusan ia lihat. Namun Kinan dan Jeroen saling menjaga dan mengagumi seperti magnet yang lekat erat. Bagi Joen, Kinan adalah idolanya nomor satu, dan Kinan menyayangi Jeroen lebih dari apapun. Jeroen seperti orang patah hati ketika Kinan harus pergi ke Amsterdam, dan kini ia harus melepaskan abangnya lagi untuk bersekolah di Bandung. Ma, aku bosan deh, aku juga mau ke Bandung, ketemu Mas Eko, rengek Jeroen. Permohonannya sudah ditolak mentah oleh ayahnya dan kini ia mencoba celah lain, yakni lewat ibunya. Sayang, ibunya tetap menggeleng, gak bisa Roen, kamu harus sekolah. Mama yakin sudah dijemput Eko, tanya Kinan. Ya iyalah, mama sudah telepon bilang itu. Namanya kenapa? Saya gak ingat mukanya, dia pasti juga sama. Kami terakhir ketemu waktu SD. Jeroen langsung menyambar senang. Nah, itu dia mah, kalau aku ikut, aku nanti bisa kasih tahu Mas Eko yang mana. Ibu yang tersenyum melihat usaha keduanya. Eko adalah sepupu Kinan yang sejak SMA bersekolah di Bandung, dan kini mereka masih akan berkuliah di kampus yang sama. Semasa keduanya masih SD, sebelum Kinan berangkat ke Amsterdam, Kinan dan Eko bersahabat karib. Baru sekarang lagi mereka akan bertemu setelah terpisah sekian lama. Alasan kamu memang masuk akal, Nan, tapi Eko sudah mama pesankan untuk bawa tulisan nama kamu. Jadi biarpun kalian tidak hafal muka, kalian pasti akan ketemu, jawab ibunya sambil mengerling ke arah Jeroen. Terdengar suara pintu kamar terbuka dan melangkah keluar ayahnya yang masih berkemeja dan dikasih lengkap. Dia pun minta izin dari kantornya demi melepaskan Kinan ke Bandung. Semua barang kamu sudah siap, Nan, tanya sambil meraih kunci mobil dari meja. Sudah Pak, Kinan berdiri sambil satu travel bag itu saja. Sisanya dipaketkan ke Bandung, tiba ibunya, dan ujung matanya menunjuk ke sudut yang penuh sesak oleh tumpukan dus berisi alat lukis. Ayahnya yang menghela napas lihat pada air. Mukanya tidak bisa disembunyikan, dan Kinan melihatnya dengan jelas. Ada suasana mendung yang ketika menggantung di ruangan itu, satu demi satu pun melanjutkan kegiatannya masing-masing tanpa suara. Bandung, Agustus 1999. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada gabungan gerimis hujan di luar dan selimut hangat di dalam kamar. Demikian prinsip Pugi meringkuk di tempat tidur sepanjang sore sambil bermimpi indah adalah misinya sebagai Eko. Sayangnya ia lupa mengunci pintu. Cahaya dari luar seketika menerangi kamarnya yang temaram. Langkah tergesa dan suara bernada tinggi mengacaukan suasana hening yang membungkus seperti kepompong. Bangun, berdiam, selimut yang tampak menggeluduk itu tak bergerak. Eko sudah di depan, si kuat gak bisa dimatiin. Bentar mogok, ayo cepetan. Dia menyahut dengan menunggu momen tak jelas yang terpaksa mengambil tindakan lebih ekstrim. Dengan gesit ia menyingkap selimut dan memercikkan air dari gelas di sebelah tempat tidur. Pugi menghindar gelagapan penyerangan invasi ruang privat. Gak usah berlagak deh, ayo bangun. Pugi terduduk dengan paksa, mata terbejam sebelah dan rambut semrawut. Non, berhubung kamar kita bakal sebelahan, setidaknya dalam 4 tahun ke depan gue jelaskan satu aturan yang penting. Tidur siang adalah momen sakral buat gua, bonus hujan lagi. Harusnya lu masuk ke sini pun jalannya pakai lutut dan sungkem dulu ke kaki tempat tidur. Kita jemput sepupunya Eko ke stasiun yuk, jam 5 keretanya nyampe. Lu mau pakai baju yang mana? Biar gua siapin. Noni seperti tak mendengar khotbah penting Pugi. Kedua mata Pugi terbuka. Bentar, kenapa kok gue harus ikut? Itu kan sepupu si Eko. Lu yang pacarnya si Eko, kenapa gua harus dilibatkan sekali? Pugi berseru putus asa. Soalnya si Fuad ngadat lagi. Kalau mogok harus ada yang mau dorong. Untuk dorong kita butuh tenaga. Pugi menganggap tak percaya. Jadi gua dibangunin dari tidur suci gua untuk jadi cadangan tenaga ngedorong si Fuad. Ya iyalah, buat apa lagi? Gak sopan, benar-benar gak sopan. Gua cuma dianggap kuli dorong mobil. Sambil menggerutu Pugi bangun. Mau pakai baju yang mana? Yang ini. Pugi menunjuk pakaian yang menempel di tubuhnya. Celana bagus lutut yang sudah memesan dan kaos kegedean kesukaan laki muda yang sudah tipis dan lentur seperti lap dapur.
mengemudikan mobil Eko. Mulai menyadari berapa aneh dan Daniel mulai tertawa bahagia tanda menikmati. Melihat itu, Eko juga mulai khawatir. Ku tahu betapa gua menghargai setiap liter bensin lebih, dan gua nggak bisa matiin mesin mobil karena takut mogok. Tapi gua akan merelakan 5 menit buat lo untuk ganti baju kalau lo mau, kata Eko penuh penekanan. Dia sebetulnya sudah bisa menduga pilihanku. Daripada bensin 5 menit lo habis buat tunggu gua ganti baju, mendingan lo konversi jadi duit terus beliin gua minum jadi pulih gampang haus. Jawaban tegas Ugi menuntaskan kontroversi sore itu dan muncullah Fiat 124S yang itu memecah air di atas jalanan kota Bandung yang basah. Lautan penumpang kereta api yang telah melewati juga sekawan itu sejak 10 menit yang lalu, tapi mereka belum juga menemukan objek jemputannya. Noni dan Ugi sudah mulai resah. Yakin dia pakai kereta jam 5, kok nggak muncul-muncul? Tanya Ugi dan pada Eko celaan jenggot. Ya udah henti. Gue yakin dia pakai kereta yang ini, masalahnya gue nggak tahu mukanya. Ah, teriak Ugi dan Noni hampir berbarengan. Kok kamu nggak bawa tulisan atau apa? Tutur Noni. Eko mengingat pasang di ketinggalan Noni. Ampun deh, kalau bilang dari tadi kan aku bisa cari kertas sama pulpen. Omel Noni. Tenang, kasih buku tuh nih kok. Pokoknya gimana ya? Kapan kalian terakhir ketemu? Tanya Kugi. Waktu SD, Eko menjawab setengah menggumam. Kugi dan Noni langsung berpandang-pandangan. Noni memutuskan untuk lanjut mengomel sementara Kugi bergegas ke arah muka stasiun. Dari jauh Kugi membalikkan badanku. Siapa nama sepupumu? Kinan. Kinan. Bersamaan dengan itu muncul serombongan orang yang menghalangi pandangan keduanya. Kugi berharap dia tak salah mendengar. Kinan, Kinan, ulangnya sendiri sambil terus berjalan. Tak jauh dari sana seorang merasa namanya dipanggil. Kinan merasa sumbernya adalah perempuan yang sedang bergerak ke arahnya. Kinan mengamati dengan seksama. Ia yakin belum pernah berkenalan dengan cewek satu ini seumur hidupnya. Tepatnya ia belum pernah menemukan seorang yang dengan penampilan seaneh itu. Ragu Kinan mulai mendekat dan menyisir langkahnya dengan kaki berjalan melangkah besar-besar dan terburu-buru menyusuri beberapa orang yang tahu muncul di sampingnya dan kini menggadang persis di hadapan. Kinan mengamati sekali lagi perempuan berusia tinggi. Kelihatan seperti anak SMP yang berdosa dan tidak ada juntrungan. Sikapnya seperti orang baru kesakitan. Kedua mata bergelak seperti mengancam. Mendadak Kinan menyusul dengan mobil. Ada apa? Tanya Ugi dengan suara besar-besarkan. Setelah senang, melewati Kinan menahan senyum di kota ini menyusuri. Kata ia mengatakan dengan anak kucing. Tentu saja sudah tidak apa-apa, saya sebenarnya orang saya ingin kamu pasti. Maaf. Kinan mulai bingung. Akhirnya ada di sini. Panggil aku sayang. Tapi dalam hati ia tahu dia tidak akan dapat pernah kalau oleh itu. Ugi pun mengangguk kecil lalu berjalan ke arah bilik imigrasi yang memilikinya. Napas dia baru lepaslah yakin orang itu sebenarnya memang di balik dunia kemudian dia tak keberatan salah dikenali. Panggilan tadi adalah makhluk tertampan yang pernah ia temui sejak tergolong tes dalam komik Ugi. Namun harus berwaspada dengan semua makhluk sok tugas tinggal lagi. Lebih baik konsentrasi mencari sepupu Eko dan malam. Ia pun memutuskan diri berusaha melupakan apa yang barusan terjadi. Namun Kinan dan Jeroen saling menjaga dan mengagumi seperti magnet yang lekat erat. Bagi Joen, Kinan adalah idolanya nomor satu, dan Kinan menyayangi Jeroen lebih dari apapun. Jeroen seperti orang patah hati ketika Kinan harus pergi ke Amsterdam, dan kini ia harus melepaskan abangnya lagi untuk bersekolah di Bandung. Ma, aku boleh sehari deh, aku juga mau ke Bandung, ketemu Mas Eko. Banyak Jeroen. Permohonannya sudah ditolak mentah oleh ayahnya dan kini ia mencoba celah lain, yakni lewat ibunya. Sayang, ibunya tetap menggeleng. Gak bisa Roen, kamu harus sekolah. Mama yakin sudah dijemput Eko, tanya Kinan. Ya iyalah, mama sudah telepon langsung Eko. Memang kenapa? Saya gak ingat
Eko Kinan yang sejak SMA bersekolah di Bandung, dan kini mereka masih akan berkuliah di kampus yang sama. Semasa keduanya masih SD, sebelum Kinan berangkat ke Amsterdam, Kinan dan Eko bersahabat karib. Baru sekarang lagi mereka akan bertemu setelah terpisah sekian lama. Alasan kamu memang masuk akal, tapi Eko sudah mama pesankan untuk bawa tulisan nama kamu. Jadi biarpun kalian tidak hafal muka, kalian pasti akan ketemu, jawab ibunya sambil mengerling ke arah Jeroen. Terdengar suara pintu kamar membuka dan melangkah keluar ayahnya yang masih berkemeja dan dasi lengkap. Ia pun minta izin dari kantornya demi melepaskan Kinan ke Bandung. Semua barang kamu sudah siap, Nan? Tanya sambil meraih kunci mobil dari meja. Sudah, Pak. Kinan berdiri samping satu travel bag itu saja. Sisanya dipaketkan ke Bandung, pipa ibunya, dan ujung matanya menunjuk ke sudut yang penuh sesak oleh tumpukan dus berisi alat lukis. Ayahnya menghela napas riak pada air. Mukanya tidak bisa disembunyikan, dan Kinan melihatnya dengan jelas. Ada suasana menunggu ketika menggantung di ruangan itu. Satu demi satu pun melanjutkan kegiatannya masing-masing tanpa suara. Bandung, Agustus 1999. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada gangguan gerimis hujan di luar dan selimut hangat di dalam kamar. Demikian prinsip Ruby melingkup di tempat tidur sepanjang sore sambil bermimpi indah adalah isinya sore itu. Sayangnya ia lupa mengunci pintu. Cahaya dari luar seketika menerangi kamarnya yang temaram. Hangat tergesa dan suara bernada tinggi mengacaukan suasana hening yang membungkus seperti kepompong. Bangun tertiup, selimut yang tampak menunduk itu tak bergerak. Eko sudah di depan, cipot gak bisa dimatiin. Bentar mogok, ayo cepetan. Kuki menyaut dengan mengenal tak jelas. Noni terpaksa mengambil tindakan lebih ekstrim. Dengan gesit ia menyingkap selimut dan menghentikan air dari gelas di sebelah tempat tidur. Kuki menghindar gelagapan penyerangan. Invasi memprivat. Gak usah berlagak deh, ayo bangun. Kuki terduduk dengan paksa, mata terbejam sebelah dan rambut semrawut. Non, berhubung kamar kita bakal sebelahan, setidaknya dalam 4 tahun ke depan gue jelaskan satu aturan yang penting. Tidur siang adalah momen sakral buat gua. Bonus hujan lagi. Harusnya lu masuk ke sini kamu jalannya pakai lutut dan sentuh dulu ke kaki tempat tidur. Kita jemput sepenuhnya Eko ke stasiun yuk. Jam 5 keretanya nyampe. Lu mau pakai baju yang mana? Biar gua siapin. Noni seperti tak mendengar khotbah penting Kugi. Kedua mata Kugi terbuka. Bentar, kenapa kok gue harus ikut? Itu kan sepupu si Eko. Lo yang pacarnya si Eko, kenapa gue harus dilibatkan sekali? Kugi berseru putus asa. Soalnya si Puat ngadat lagi. Kalau mau harus ada yang mau dorong. Untuk dorong kita butuh tenaga. Kugi menganggap tak percaya. Jadi gue dibangunin dari tidur suci gue untuk jadi cadangan tenaga ngedorong si Puat. Ya iyalah, buat apa lagi? Gak sopan, bener-bener gak sopan. Gue cuma dianggap mau didorong mobil sambil nunggu untuk Kugi bangun. Mau pakai baju yang mana? Yang ini. Kugi menunjuk pakaian yang menempel di tubuhnya. Celana batik selutut yang sudah mengusap, dan kaos kegedean bertuliskan kaki toba yang sudah tipis dan lentur seperti lap dapur. Ya jangan gitu-gitu amat lagi, ngambek ya. Enggak, gua cuma berdandan sesuai custom gua aja. Kugi dorong mobil. Ayo cabut, sahut Kugi seraya menyambar jaket jeans gantungan. Noni memandang temannya dengan khawatir. Rambut sebahu Kugi naik, sebagian naik ke atas seperti disasak tengah. Jadi bajunya mendekati compang-camping. Jaket jeans kegongongan bernegara yang digondol Kugi di detik-detik terakhir sebelum dia berangkat ke Bandung itu pun tentu tidak membantu. Belum lagi jam tangan plastik kura-kura ninja yang nyaris tak pernah lepas dari pergelangan tangannya. Lalu sandal khusus kamar mandi dan bahan plastik berwarna pink elektrik, seolah menyempurnakan keajaiban pewarnaan Kugi sore itu. Namun Kugi berjalan mantap keluar menantang dunia, disambut Eko yang kontan meringkuk-ningkuk tertawa melihat pemandangan nyata itu. Ih, lu kayak gembel baru gila, keren, teriak Eko sembari merogoh-rogoh ransel mencari kamera. Siap, 1, 2, 3, pusing. Dengan cepat Kugi langsung membengkukkan kedua lengannya seperti alat binaraga.
Sip, gua cetak 5R, nanti gua pajang di Madin kampus. Eko tersenyum puas. 10R lah, kok tadar majalah dong. Orang gila lu layanin, ya makin seneng lagi ya.